Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya Tengkulangit dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 204230081 dari kelas 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan kurikulum dari kurikulum 1947 hingga kurikulum nasional. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kurikulum? Nah, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengatur mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum juga bisa diartikan sebagai jantungnya pendidikan. Nah, di sini ada beberapa fungsi pada kurikulum. Yang pertama itu memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan, dan yang kedua yaitu menentukan aktivitas proses pendidikan seperti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membimbing siswa belajar di rumah, dan keempat, membantu terselenggaranya pendidikan di sekolah proses. Yang kelima, membimbing siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Nah, di Indonesia ada beberapa kurikulum yang telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Nah, kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama yang lahir 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Kurikulum ini cukup sederhana karena lebih menekankan pada watak para murid, karena pada saat itu masih dalam proses perubahan dari pendidikan kolonial Belanda ke pendidikan nasional. Sehingga bangsa Indonesia pada saat itu dituntut untuk memiliki kesadaran masyarakat dan jiwa nasionalisme yang tinggi untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, hal ini menjadi kelemahan pada kurikulum itu sendiri, karena masih dipengaruhi oleh kurikulum sebelumnya yang dipakai oleh kolonial Belanda. Nah, yang kedua yaitu kurikulum 1952. Sering dengan berlakunya Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 tahun 1950 yang baru dilaksanakan pada tahun 1954. Kurikulum yang baru bukan lagi kurikulum rencana pembelajaran 1947, tetapi kurikulum rencana pembelajaran terurai 1952. Dengan kata lain, kurikulum rencana pembelajaran terurai 1952 merupakan kurikulum pertama yang memiliki dasar hukum operasional. Nah, mengapa dikatakan dengan kurikulum terurai? Karena pada kurikulum rencana pembelajaran terurai hal ini lebih merinci mata pembelajarannya, dan setiap guru hanya mengajarkan satu mata pembelajaran saja. Kurikulum ini tentunya sebagai pengembangan juga penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Nah, untuk kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Nah, kurikulum ini berincikan bahwa pemerintahan mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pancawardahanaan, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, ataupun artistik, kepregelan, keterampilan, dan jasmani. Nah, yang keempat yaitu kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini menekankan pendekatan organisasi materi pembelajaran, yaitu kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, kecakapan khusus. Nah, kurikulum 1968 bersifat converted subject kurikulum, yang artinya materi pembelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Yang kelima, kurikulum 1975 mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien. Metode hingga materi pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan atau sistem instruksional PPSI atau dikenal dengan satuan pelajaran. Inilah yang kemudian memunculkan sejumlah kritik dari pelaksanaan di lapangan. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini dikenal dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA dengan pendekatan keterampilan proses atau skill approach. Guru menekankan pengertian terlebih dahulu sebelum memberikan pelatihan kepada peserta didik. CBSA sendiri menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Dan yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Bersifat populis,
yaitu yang memerlukan salah satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitar. Dan yang kedelapan yaitu kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006. Kurikulum ini yang telah saya pelajari di tingkat sekolah dasar. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum itu diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Persatuan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2003. Nah, yang ke-10 adalah kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini yang telah saya pelajari di tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas, yaitu di SMP dan di SMA, yaitu sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas, dan standar formasi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi. Pengembangan kurikulum 2013 yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu keseimbangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, pendekatan saintif dalam pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran atau penemuan berbasis proyek dan berbasis masalah. Yang keempat adalah penilaian otentik. Nah, untuk yang ke-11 yaitu kurikulum merdeka yang telah saya pelajari di tingkat perkuliahan saat ini, yaitu kurikulum merdeka adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Kurikulum ini berlanjut untuk menjawab tentang zaman dan isu terkini. Di sini ada prinsip-prinsip kurikulum merdeka yang berfokus pada muatan esensial. Yang pertama itu mengembangkan karakter, yang kedua fleksibel, yang ketiga mengembangkan keterampilan hidup yang relevan, dan yang keempat memberdayakan guru, yang kelima mendorong inovasi, yang keenam membangun kemandirian siswa yang terakhir yaitu relevan di dunia nyata. Di sini ada tujuan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama mengembangkan minat belajar dan potensi siswa, dan yang kedua mengembangkan keterampilan yang dibuatkan untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman, dan yang ketiga mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas, kreatif, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Nah, yang ke-12 yaitu kurikulum nasional, yaitu kurikulum baru yang akan diterapkan di tahun 2025 ini. Kurikulum nasional adalah pedoman pembelajaran yang ditetapkan pemerintahan untuk seluruh sekolah di Indonesia. Kurikulum nasional berlaku untuk semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta. Nah, di sini ada tujuan kurikulum nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu menjamin kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah, dan yang kedua memberikan pendidikan yang setara kepada siswa di seluruh negeri. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang spesifik untuk negara. Nah, kurikulum nasional mencakup penetapan mata pelajaran yang harus dipelajari, penetapan tujuan pembelajaran, petunjuk metode pengajar. Nah, kurikulum nasional saat ini adalah kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh Kemendikbud pada Maret 2024 dan akan dilaunching pada 2025 ini. Penetapan ini tertuang di dalam peraturan. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang perubahan kurikulum dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka yang akan dilanjutkan dengan kurikulum nasional yang akan datang. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.